Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Alhamdulillah. Teman-teman masih kuat puasanya? Jelas, harus semangat, harus kuat. Harus dong. Ya, betul. Nah, pada kesempatan emas kali ini, izinkan saya ingin berdiskusi mengenai sholat jamaah dan sholat munfarid. Tentu saya tidak sendiri, ditemani oleh guru kita yang luar biasa, Bapak Ahmad Akram. Assalamualaikum Pak Akram. Apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa pada Ramadan kali ini ya Mbak. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menjalani Ramadan tentu tidak lengkap rasanya jika tidak disertai dengan sholat tarawih berjamaah di masjid. Bukan begitu Pak Akram? Iya betul, walaupun sholat tarawih itu sunnah ya hukumnya, tapi ini adalah syiarnya. Iya, ya bagaimana kalau sholat sehari-hari, sholat subuh itu kayak sholat tarawih yang banyak dan luar biasa seperti itu. Tapi sebelum itu kita mau bahas dulu perbedaan sholat jamaah dan sholat munfarid itu apa sih Pak? Oh iya, sholat jamaah dengan sholat munfarid ya. Kalau sholat munfarid itu kan sholat sendiri, tidak ada temennya. Kalau istilah zaman now itu jomblo ya. Kalau sholat jamaah itu kan sholat bisa berdua, bisa berbanyak orang. Jadi ada pasangannya, ada temennya. Ini namanya sholat jamaah seperti itu Pak. Kalau begitu tentu bacaan niatnya berbeda dong Pak. Ya jelas ya. Jadi sebuah amal, sebuah ibadah itu harus diawali dengan niat. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi salah satu begitu juga sholat jamaah ya. Sholat jamaah ini kalau niat sendiri, sebuah contoh lah sholat maghrib. Sholli fardhul maghribi thalatha rakaati mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala sendiri. Kalau berjamaah usolli fardhul maghribi thalatha rakaati mustaqbilal qiblati ada makmuman atau ada imaman lillahi ta'ala. Jadi ada penekanan imam atau makmum di sini, walaupun niat sebagai makmum ini tidak wajib ya, tidak wajib ya. Jadi itu perbedaan antara niat dengan jamaah dengan niat sendiri. Jadi niat itu tempatnya di hati ya. Al niyatu ma'alul qalbi. Sedangkan mengucapkan itu adalah sunnah. Jadi ulama menganjurkan untuk mengucapkan agar apa? Kita itu lalai, kita tidak lalai ya. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Agar tidak lupa, maka para ulama menganjurkan untuk melafalkan. Seperti itu, Pak. Begitu. Nah, kalau kita cermati dari pengertian tadi, tentu sholat jamaah lebih mulia dibandingkan dengan sholat munfarid. Jelas lah ini ya. Apa saja sih Pak keutamaannya jika Iya. kita melaksanakan sholat jamaah? Ya, ini sebenarnya fadilah atau keutamaan atau hikmahnya sholat jamaah ini banyak sekali dan luar biasa. Oke, ini saya akan membahas beberapa saja ya. Oke, yang pertama bahwa hikmah sholat jamaah itu adalah menegakkan tiang agama. Dalam sebuah hadis dikatakan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya apa? Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah meruntuhkan agama. Seperti itu yang pertama, Mbak. Terus yang kedua, bahwa sholat itu kan pahalanya adalah 27 derajat. Jadi dilipat gandakan, Allah melipat gandakan. Dalam sebuah hadis dikatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 derajat. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Bayangkan di sini 27 derajat, jelas beda antara satu dengan 27 ya, jauh sekali. Nah, oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya sholat jamaah itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan yang keempat dari dijauhkan dari sifat nifak. Ini yang perlu kita ketahui. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya as-salat man atrakal jama'ata arba'ina yauman katabahu lahu bara'atan minan nari wa minan nifaq. Artinya apa? Barang siapa yang menjaga sholat jamaah
selama 40 hari, maka apa? Allah akan menuliskannya, yaitu selamat dari api neraka dan selamat dari sifat nifak. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Harapan kita itu selamat dari api neraka, apalagi selamat dari sifat nifak. Kenapa? Nifak itu orang-orang munafik itu tempatnya adalah asfala safin, di neraka yang paling bawah. Ini harapan kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah itu banyak sekali keutamaannya teman-teman. Jadi buat kalian yang sempat yang mengutamakan lah, kita harus mengutamakan sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri ya. Dan selanjutnya berkaitan dengan ayat Al-Quran atau hadis, bagaimana Al-Quran atau hadis memerintahkan umat muslim untuk sholat jamaah? Ya, tadi sebenarnya dari hikmah itu sudah Bapak sampaikan beberapa hadis ya. Tadi mulai dari sholatul jamaah, sholatul fardhi, terus as-sholatu imaduddin, terus man adrakal jama'ata arba'ina yauman. Itu hadis-hadis yang memperkuat bahwa kedudukan, keutamaan sholat jamaah. Baik, yang terakhir nih teman-teman, melihat kondisi saat ini, tentunya banyak sekali anak muda yang maunya cepat, maunya sendiri aja, nggak mau bareng-bareng. Maunya jomblo berarti. Karena takut imamnya lama lah, inilah, itulah. Nah, adakah kisah pada zaman Nabi tentang bagaimana perintah sholat jamaah itu ditegakkan? Apakah ada yang meminta keringanan begitu? Ya, ada Mbak, ini fenomena zaman now ya, pengennya instan, pengennya cepat, nggak pengen jamaah karena wah terlalu lama, terlalu prosedural. Nah, ini yang perlu kita rubah mindset kita. Ya, dalam jamaah itu dalam jamaah itu kecerdasan ataupun toleransi seorang imam itu dibutuhkan. Ini juga menunjukkan dalam kehidupan bernegara, seorang pemimpin juga harus mampu toleran, memahami rakyatnya. Begitu juga dalam jamaah, seorang imam itu juga harus memahami keadaan jamaahnya. Jadi makanya seperti ini Mbak, seorang imam itu harus melihat jamaahnya. Kadang jamaah itu pengen cepet-cepet mau makan, mau apalah, mau aktivitas lain. Dan juga ada yang jamaah itu kadang sudah sepuh atau sudah usia lanjut ya, karena nggak kuat berdiri lama-lama, kadang nggak tahan, pengen hadas dan yang lain. Jadi kecerdasan seorang pemimpin, kecerdasan seorang imam itu dibutuhkan bagaimana memahami jamaahnya. Jangan terlalu cepat banget, jangan terlalu lambat banget. Kita sedengan, tawasud, tengah-tengah. Begitu juga dalam beragama itu ya, tengah-tengah seperti ini. Ada, kita lanjut ya. Ada sebuah kisah sahabat Rasul tadi. Jadi Abdullah ibn Maktum ini ya, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah saya diberi keringanan untuk melaksanakan sholat jamaah? Ya, jawab Rasulullah, ya boleh. Ya, terus ketika Abdullah ibn Maktum ini sudah berjalan beberapa langkah, Rasulullah memanggil Abdullah ibn Maktum ini, wahai Ummul Maktum, apakah kamu mendengar seruan atau panggilan adzan sholat jamaah? Jawab Abdullah ibn Maktum, saya dengar ya Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah, kamu harus tetap melaksanakan sholat jamaah. Nah, setelah itu apa? Abdullah ibn Maktum istiqomah dengan penuh semangat, dengan apapun keadaannya tetap melaksanakan sholat jamaah. Ini luar biasa ya Mbak. Jadi dia tetap semangat melaksanakan sholat jamaah. Nah, ini ada kisah lain juga. Jadi ketika Abdullah bin Maktum ini berjalan melaksanakan sholat jamaah ini sampai terjatuh, tersandung. Nah, bahkan sampai kakinya ini lecet. Dia hanya mengusapkan saja. Nah, ini saking semangatnya, saking luar biasanya melaksanakan sholat jamaah. Nah, ketika itu ada seseorang yang menolong Abdullah bin Maktum ini. Ya, ketika menolong, membantu menuntun. Nah, akhirnya Abdullah bin Maktum ini tidak terjatuh ya. Nah, terus Abdullah bin Maktum itu bertanya kepada orang baik tersebut, wahai saudara, Anda ini siapa? Ya, jawab orang tersebut, Anda tidak perlu tahu siapa saya ini. Ya. Terus memaksa, Abdullah bin Maktum ini memaksa, kalau menyebutkan nama maka aku doakan karena engkau sudah baik menolongku, mengantarkanku sampai ke masjid. Ya, jawab orang tersebut, ketahuilah bahwa aku ini adalah seorang iblis. Kenapa aku menolongmu? Agar engkau ini tidak jatuh. Kenapa ketika engkau jatuh, maka apa? Allah, para malaikat akan mendoakanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini yang tidak aku inginkan
Nah ini luar biasa. Jadi iblis ini memang sudah bertugas untuk menggoda manusia sampai akhir hayat. Nah ini kisah yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah Abdullah bin Maktum. Iya. Nah, baik teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, sangat menambah wawasan sekali ya teman-teman. Iya. Terima kasih, barakallah ilmunya Pak Akram. Sama-sama Mbak. Tidak terasa ya teman-teman, telah sampailah kita di penghujung acara. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.